Firasat. Sosok gadis berwajah pucat tiba-tiba muncul gitu aja di langit-langit kamar kos. Pas lagi gelap-gelapnya. Badanku yang kaku karena efek ketindihan gak bisa digerakin barang seujung jari pun. Napasku juga kerasa ditahan di kerongkongan, tapi mataku bisa melihat dengan jelas sejelas-jelasnya. Itu sosok hantu gadis bergaun merah yang sudah beberapa minggu ini. Dia udah gak muncul lagi di mimpi. Ini kenyataan. Aku jelas-jelas melek, bangun, dan sadar. Tapi sosoknya muncul melayang bertatap muka denganku yang terbaring kaku di kasur. Tiba-tiba, sosoknya mulai melayang mendekatiku. Muka pucatnya mulai tampak jelas. Tuhan, dia semakin dekat. Kalau saja kakakku nggak menelpon saat itu, aku mungkin bisa kencing di celana saking takutnya. Begitu handphone di sebelah kepalaku nyala, sosok itu langsung hilang. Tubuhku kerasa lemes. Saking lemesnya, napasku yang sejak tadi ketahan di leher sontak melonggar. Aku langsung ngegas. Narik udara sebanyak-banyaknya ke paru-paru. Sambil gelagapan, tanganku berhasil nyaut handphone di sebelah kepala dan ngangkat teleponnya tanpa lihat siapa yang nelpon. Suara kakak perempuanku langsung terdengar. Dan seketika itu pula, kesadaranku langsung penuh. Kakak perempuanku menelpon untuk memastikan kalau aku sudah tahu apa yang terjadi sama ayah. Dia juga sedih, belum bisa menengok ayah karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Kakakku menyarankan kalau aku sebaiknya pulang saja ke rumah ayah ibu. Karena kemungkinan ibu gak akan mengirim uang bulanan lagi karena uangnya terpakai untuk ayah berobat. Tapi aku jelasin kalau semua kebutuhan aku sudah cukup terpenuhi. Ketika kakak bertanya dari mana uangnya, aku jawab saja kalau aku dapat dana dari beasiswa. Begitu telepon ditutup, aku kaget setengah mati. Ternyata, aku baru tidur setengah jam. Jam di layar handphone menunjukkan pukul 7:30 malam. Aneh banget. Padahal aku yakin tadi tidur udah berjam-jam. Dan penampakan hantu gadis bergaun merah itu... Sudahlah. Apakah larangan yang dia ucapkan itu berhubungan dengan ajakan Yusuf dan Om Will ikut ekspedisi ini? Nggak mungkin lah kalau cuma kebetulan. Tapi persoalannya, mimpi penampakan hantu gadis itu sudah terjadi sebelum Yusuf mengajakku untuk ikut. Kayaknya terlalu naif kalau aku sampai mengabaikan tanda-tanda sejelas ini. Akhirnya, dengan kondisi yang udah melek total habis ketindihan tadi, aku segera mencari tahu soal Danau Ranutompe di internet. Informasi tentang Ranutompe ternyata nggak banyak. Dan hampir semuanya menyerempet hal mistik. Di hampir semua tautan, Ranutompe disebut-sebut sebagai danau misterius yang dihuni para lelembut. Kalau dari Google Maps, lokasinya bisa langsung ketahuan. Tapi, orang-orang biasa nggak akan bisa nemu dengan sengaja. Semakin aku mencari tahu, semakin besar rasa penasaranku akan danau ini. Di beberapa podcast dan unggahan video cerita mistis oleh beberapa pendaki, menyebutkan kalau
Mereka nggak sengaja sampai di danau itu. Tapi begitu dicek ulang di posisi yang sama, danau itu udah nggak ada. Aku jadi bertanya-tanya, buat apa orang setajir keluarga Yusuf bikin ekspedisi ke sana? Ekspedisi ekologis, katanya. Entah apa maksudnya. Hobi orang kaya emang suka aneh-aneh. Dari situ, rasa penasaranku pun berpindah ke sosok Om Will. Sore tadi, sepulang dari pertemuanku dengan beliau, aku langsung kepoin soal keluarga Yusuf ke Mas Muklis, penjaga kosku. Aku jadi tahu kalau bapak si Yusuf ini adalah pengusaha kaya raya. William Sudarsana namanya. Begitu aku telusuri namanya di internet, hasilnya nyaris sama misteriusnya dengan keberadaan Danau Ranutompe. Gak banyak yang bisa aku gali dari sosok beliau. Yang aku dapat cuma soal kejeniusannya menekuni banyak bidang usaha, dan hampir semuanya berkaitan dengan badan usaha pemerintah. Pantes aja si Yusuf dianugerahi usaha kos-kosan di usia semuda ini. Bangunan yang kutempati ini, kalau nggak diterpa gosip kosan berhantu, pasti dipatok harga mahal. Dan ini cuma salah satu dari sekian banyak usaha kos-kosan anak pengusaha itu. Penghasilan pasif. Pantesan yang kaya bisa makin kaya. Sebelum malam menjadi larut, aku melanjutkan pencarianku soal rute pendakian ke Semeru untuk persiapan bekal pengetahuan. Kebetulan, memang sudah sejak lama aku pengen mendaki ke sana. Dan sekaranglah saatnya. Tanpa sengaja, aku nemu berita hangat tentang seorang pendaki yang hilang di Semeru akibat ditinggal rombongannya. Seorang remaja SMK dari Semarang. Lagi-lagi kasus begini. Akhirnya, karena masih dihantui perasaan takut bakal didatangi hantu perempuan itu lagi, aku baru bisa benar-benar tidur menjelang subuh. Siang itu, aku kebangun gelagapan karena ada yang ngetuk pintu kamar kosku dengan heboh. Pas ku buka, Yusuf berdiri cengengesan. "Ayo, kita latihan fisik," katanya sambil sumringah. Aku kira dia ngajak aku latihan fisik cuma buat sekedar lari keliling lapangan. Biasanya emang itu saja latihan fisikku sebelum mendaki. Ya, sekedar buat ngelatih napas dan otot kaki aja. Gak lebih. Tapi ternyata Yusuf ngajak aku ke tempat panjat dinding. Ngapain seheboh ini sih? Prana, jalur ke Ranutompe itu nggak kayak jalur pendakian Semeru biasa. Lebih heboh, lebih gokil. Benar juga ya. Ini kan ekspedisi pencarian, yang mana kemungkinan besar jalurnya masih belum ada, dan bisa jadi sangat ekstrim. Aku langsung ngerasa bego nyari info pendakian Semeru semalaman. Yusuf kelihatannya udah terbiasa datang ke tempat ini. Ngeliat cara dia memanjat, jelas ini bukan yang pertama buat dia. Aku yang baru tahu ada tempat beginian di Jakarta, ngerasa kagok dan bolak-balik
kram tiap manjat meskipun sudah 20 menit pemanasan. Nanti lama-lama juga terbiasa, kata Yusuf. Hari pertama latihan panjat dinding berimbas ke otot tubuhku yang mulai kerasa linu di persendian, terutama di bagian jari tangan dan di selangkangan. Bukannya menyerah, aku malah merasa tertantang. Esok harinya, Yusuf kembali datang menjemput aku di kosan untuk latihan yang sama, di tempat yang sama. Masih dengan otot yang pegal-pegal, aku mulai ngebaca triknya. Dan setiap pulang latihan, Yusuf selalu mentraktir aku makan makanan yang enak, yang selama ini kurang terjangkau oleh kantong mahasiswa miskin sepertiku. Gak cuma itu, semua biaya latihan panjat dinding itu dibosin sama dia. Aku jadi gak enak, tapi di sisi lain juga bersyukur. Sore itu kami mengobrol cukup lama di tempat makan. Aku pun menanyakan sebuah pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan dari dulu. Suf, sebenarnya ini ekspedisi apaan sih? Maksudnya, setelah Danau Ranutompenya ketemu, terus kita mau ngapain? Yusuf dengan enteng bilang, "Nggak tahu, itu urusan bokap. Gue mah ikut aja, kan seru, jalan-jalan." Gak sampai di situ, pertanyaanku berlanjut. Aku cerita ke Yusuf kalau aku dapat info di internet yang menyebutkan kalau sebenarnya tujuan kita Ranutompe, kita bisa sewa guide dari para ranger yang ada di Semeru. Dan kenapa Om Will malah pilih jalur lain yang tidak biasa. Sambil ngunyah makanan, Yusuf cuma geleng-gelengin kepala. Terus sambil cengengesan, dia bilang, "Asli Prana, gue juga gak tahu." Sekitar lewat tengah malam, aku pamit buat istirahat di kamar. Dan belum ada 10 menit aku rebahan, kesadaranku langsung tersedot ke alam mimpi. Mimpi yang gak kalah anehnya. Di mimpi itu, seluruh badanku terasa pegal-pegal, nyut-nyutan, dan susah diajak gerak. Posisiku persis seperti saat aku latihan panjat dinding selama beberapa hari ini. Tapi lokasinya sama sekali bukan di tempat panjat dinding. Bukan. Aku sedang bergelantungan di tepi jurang. Sebelah tanganku mencengkram kuat ujung batu tepi jurang, menahan seluruh tubuhku yang tergantung. Aku gak berani melihat ke bawah, tapi intuisiku mengatakan kalau puluhan meter di bawah sana adalah jurang yang dalam berisi bebatuan tajam-tajam. Ini kalau sampai tanganku lepas, matilah aku. Lalu, betapa kagetnya aku melihat sosok Om Will berdiri di tepi jurang, menundukkan kepala, menatap ke arahku dengan wajah dingin. Kostumnya sama persis dengan saat aku ketemu beliau pertama kali. Kaos polo hitam, celana pendek putih, rambut agak gondrong beruban, dan kacamata Ray-Ban gradient. Belum sempat mulutku bersuara, kakinya terangkat satu dan menginjak tanganku sekuat-kuatnya. Tubuhku langsung terpelanting ke dasar jurang.